Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Ratna di pelajaran matematika. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang Bu Ratna sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ratna ingatkan untuk jangan lupa absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, serta nomor absen jika kalian ingat. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai turunan. Sekarang kita akan belajar materi baru berjudul integral. Integral itu anti turunan atau kebalikan dari turunan. Untuk lebih lengkapnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Oke. Integral. Nah, pengertian integral sendiri adalah kebalikan dari diferensial atau turunan. Jadi jika ada fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x atau turunan, maka fx-nya ini merupakan turunan dari ini integral dari f aksen x. Nah, jadi kalau dituliskan gini, ada fungsi, turunannya itu menggunakan aksen, integralnya itu kembali lagi ke fungsi tersebut. Simbol integral yaitu, nah ini nih selendang yang lagi ditegakkan. Nah, gini ya, integral. Jadi kalau ada soal nanti ada lambang seperti ini, berarti kalian disuruh menentukan integral. Untuk cara menentukan atau mencari nilai integral nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Integral sendiri dinotasikan seperti ini, integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, c ini pasti ya. C itu adalah konstanta. Nah, materi yang akan disampaikan di bab integral ini ada 3. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Yang kedua yaitu integral tertentu. Yang ketiga yaitu luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Namun hari ini kita akan mempelajari hanya satu, yaitu integral tak tentu saja. Nah, integral tak tentu dilambangkan seperti ini. Kalau yang namanya integral tak tentu, nanti di belakangnya wajib ditambahkan C. Jadi berapapun hasilnya, belakangnya plus C. Di mana C itu merupakan konstanta yang kita belum tahu berapa nilai konstanta tersebut. Di mana integral dx merupakan lambang integral yang menyatakan operasi anti turunan atau operasi integral yang akan dicari. Kemudian fx sendiri adalah fungsi integral, yaitu fungsi yang dicari anti turunannya atau fungsi yang dicari nilai integralnya. Kemudian, nah di sini ada beberapa rumus integral. Di sini ada integral dx saja, hasilnya x tambah c. Nah, jika kalian perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 7 ada plus c-nya semua ya. Nah, ini identik dengan integral tak tentu. Kalau ditanyakan integral tak tentu, berarti dia di belakangnya di sini hasilnya ditambahkan dengan C. Untuk lebih jelasnya akan Bu Ratna berikan contoh soal. Nah, gini ya. Tentukan integral dari yang pertama, integral 4 dx. Kalau kemarin kalian mempelajari yang namanya turunan, ketika disuruh mencari turunan dengan turunan dari 4 seperti itu, tidak memiliki variabel, maka turunannya langsung 0. Berbeda dengan integral, ketika dia tidak memiliki variabel, maka integral dari 4 dx ini adalah, kita cari dulu. Bentar ya, di capture dulu. Nah, gini. Integral 4 dx. Kalau kemarin kita belajar turunan, kalau turunan dari 4 berarti 0, gitu ya. Terus turunan dari 4x kuadrat berarti 2 kali 4, 8. Kalau sudah diturunkan pangkatnya, berarti pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 kurangi 1, tinggal 8x. Kita mengulas balik sedikit tentang turunan. Jadi biar kalian tidak tertukar antara turunan dan integral. Misalnya lagi ada 3x pangkat 4. Berarti turunannya adalah pangkat kalikan angka di depannya, 4 kali 3, 12
X pangkatnya dikurangi 1, 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, sekarang kita belajar namanya integral. Integral itu katanya tadi anti turunan atau kebalikan dari turunan. Ketika kalau turunan 4 adalah 0, maka kalau disuruh mencari integral dari 4 dx, jawabannya adalah 4x. Tinggal ditambahi x. Jangan lupa, dia adalah integral tak tentu. Apa sih yang membedakan integral tak tentu dengan integral tertentu? Kalau integral tak tentu, lambang integralnya hanya seperti ini. Kalau integral tertentu, di lambang integralnya memiliki batas nilai, misal 2 sampai 3 atau integral 0 sampai 1. Ini namanya integral tertentu. Sedangkan jika dia tidak memiliki batas seperti ini, hanya lambang integral, maka dia dinamakan integral tak tentu. Paham ya? Bisa membedakan ya antara integral tak tentu dan integral tertentu. Bisa dilihat dari lambangnya. Ketika lambangnya tidak memiliki batas atau angka di atas dan bawahnya, itu dinamakan integral tak tentu. Namun, jika di lambang integralnya memiliki batas, angka dari berapa hingga berapa, itu dinamakan integral tertentu. Oke, kita lanjutkan dulu untuk menghitung. Ada 5 contoh soal yang harus kita kerjakan ini. Yang pertama tadi sudah kita jawab, integral 4 dx. Nah, di sini 4 dx. Si 4-nya punya ini enggak? Punya variabel enggak? Ketika integral dan dia hanya angka dan tidak memiliki variabel, tinggal diberi x. Jangan lupa namanya integral tak tentu ditambahkan dengan c di belakangnya. Tambah c. Contoh lain, integral 56 dx. Ada variabelnya, hanya angka ya 56, maka jawabannya adalah 56x. Jangan lupa ditambah c. Nah, sekarang yang nomor 2. Integral 21 dx, ada variabel? Nggak ada ya, maka jawabannya langsung 21. X kita tambah x, jangan lupa ditambah dengan c. Kenapa ditambah dengan c? Karena dia integral tak tentu. Nah, untuk nomor 3, kasusnya agak berbeda. Di sini sudah memiliki variabel. Gimana caranya? Di sini ada integral 2x plus dx. Integral 2x plus integral 2x dx. Maka untuk mencarinya, kalian kembali ke rumus tadi, kan ada beberapa rumus ya. Jadi untuk mencari integral 2x dx itu kita gunakan rumus a x n plus 1 per n plus 1. Di sini a-nya, n-nya adalah pangkatnya. Rumusnya selalu ditambah 1. Kalau kemarin kita belajar turunan, ketika pangkatnya sudah diturunkan, maka pangkatnya dikurangi 1. Berkebalikan dengan yang namanya integral. Ketika mau diintegralkan, pangkatnya ditambahkan 1. Nah, sekarang kita coba ya. A-nya di sini 2, X-nya tetap X. N-nya pangkatnya ini berapa? Kalau tidak memiliki pangkat, artinya pangkatnya 1. Kita kerjakan. A-nya 2 berarti 2 X di sini per n-nya 1 berarti 1 plus 1, n plus 1 juga di sini 1 plus 1. Nah, kita hitung, maka 2 per 1 ditambah 1, 2 X, pangkatnya jadi pangkat 2. 2 dibagi 2, 1. Ya udah, ini habis, jadi hasilnya tinggal X kuadrat, jangan lupa ditambah C, gitu ya. Nah, untuk yang nomor 3 sekarang kita agak geser. Di situ ada integral. Aduh, maaf ini backsoundnya. X kuadrat ditambah 3x. Nah, kalau ini kita integralkan sendiri-sendiri. Pertama kita integralkan si x kuadrat. Kita gunakan yang tadi, ax tadi. A per n plus 1 xn plus 1, gitu ya. Ini di depan x kuadrat, a-nya adalah 1, maka 1 per n-nya adalah 2 atau pangkatnya, berarti 2 plus 1
X 2 plus 1 gitu ya. Sekarang kita kerjakan yang 3X. Maka 3, A-nya 3 ya, per pangkatnya si 3X ini 1. 1 rumusnya ditambah 1, X 1 tambah 1. Jangan lupa ditambah C, namanya juga integral tak tentu. Maka di sini 2 tambah 1, 3, 1/3 X pangkat 3 ditambah 3 per 2X kuadrat ditambah C. Nah, inilah jawaban dari yang nomor 4. Bentar, di stabilo dulu. Ini ya. Sekarang yang terakhir. Ada disuruh mencari integral dari 5X pangkat 3 dikurangi 7. Integral 5X pangkat 3 dikurangi 7. Sama seperti nomor 4, kita kerjakan. A-nya adalah 5 per pangkat tambah 1. Berarti 3 ditambah 1 X pangkat tambah 1. Pangkatnya 3 ya. Pangkatnya 3 tambah 1 dikurangi. Ini 7 ada variabelnya enggak? Kalau tidak ada ketika dia diintegralkan, maka jawabannya langsung 7X. Aduh, maaf. Kita kesini aja sekarang. Kita lanjutkan. Berarti ini jawabannya adalah 5 per 3 tambah 1, 4. X-nya juga pangkatnya 3 tambah 1, 4. Dikurangi 7, tinggal tambahi X plus C. Ada konstanta. Nah, inilah jawabannya. Oke. Oke, disimpan dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah kita jawab ya. Ketika dia tidak memiliki variabel sama sekali, diintegralkan, maka hanya tinggal ditambahkan variabel X. Misal ini integral 4, berarti jawabannya adalah 4X ditambah dengan C. Jangan lupa C-nya, namanya juga integral tak tentu. Terus yang ini, kita gunakan rumus umumnya. Integral itu A. A itu adalah angka di depannya si variabel per N ditambah 1. N-nya itu adalah pangkat ditambah 1. Terus X juga pangkat ditambah 1. Nanti jawabannya akan Bu Ratna lampirkan di PPT-nya. Nah, jadi integral tak tentu secara umum dituliskan dengan integral A, X pangkat N dx. Nah, ini ya, yang tadi sudah Bu Ratna sampaikan ya. A per N ditambah 1, X pangkatnya juga ditambah 1, tambahkan dengan C. Oke. Nah, sudah. Oke, sampai di sini dulu materi integral tak tentu. Di pertemuan mendatang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu integral tertentu. Apa integral tertentu? Integral yang memiliki batas. Jadi batasnya nanti angka dari berapa sampai berapa sesuai dengan keinginan si pembuat soal. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp Bu Ratna. Jangan malu, jangan segan. Bu, saya belum paham bagian ini, silahkan ditanyakan. Terus tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah, hindari kerumunan, semangat belajar demi masa depan cemerlang. Bu Ratna akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.